Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Oh ya, tadi sudah berdoa belum? Belum. Kalau belum berdoa, kita berdoa terlebih dahulu ya agar diberikan kelancaran dan kemudahan saat kita belajar nanti. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang teks berita. Nah, di dalam teks berita itu ada pengertian, syarat-syarat, dan unsur-unsur di dalam teks berita. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok kecil. Silakan anak-anak berhitung, yaitu 1 sampai 2 ya. Baik, langsung saja kita berhitung ya. Dimulai dari sebelah kanan Ibu. Berhitung mulai 1, 2, 2. Ya, tadi kan sudah berhitung. Yang 1 itu kelompok 1 dan yang 2 itu adalah kelompok 2. Silakan untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Sekarang duduk agak lebih merapat. Padai. Udah merapat ya. Ya, di sini Ibu akan membagi materinya. Kelompok 1 itu membahas tentang pengertian dan syarat-syarat berita. Yang kelompok 2 itu membahas tentang unsur-unsur berita. Untuk waktunya Ibu memberi waktu itu selama 10 menit dimulai dari sekarang. Jadi sekarang dimulai dari sekarang itu untuk mendiskusikannya. Nanti setelah itu masing-masing dari kelompok ada maju ke depan untuk menyampaikan materinya ya. Salah satu dari ya, ada apa? Syarat-syaratnya dijelaskan semua ya? Ya, untuk syarat-syaratnya itu dijelaskan semua. Kan ada 6 itu, jadi dijelaskan semua ya. Ya. Untuk kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya, sudah jelas semua ya. Ya. Baik, waktunya 5 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Baik, waktunya sudah habis ya. Kita mulai dari kelompok 1 untuk memuatkan materi. Siapa yang ingin maju ke kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Yola maju untuk kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian berita dan syarat-syarat berita. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu tentang pengertian berita. Berita adalah laporan peristiwa atau fakta, atau pendapat, atau opini yang aktual atau terkini, menarik dan penting. Sedangkan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Dan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat berita. Adapun syarat-syarat dari berita adalah sebagai berikut. 1. Merupakan fakta. Berita haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. 2. Terkini. Artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. 3. Seimbang. Artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Yang keempat, lengkap. Berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan kita bahas di bawah ini. 5. Menarik. Artinya, berita harus mampu menarik minat pembaca atau pendengarnya.
Dan yang terakhir yaitu sistematis. Berita seharusnya disusun secara sistematis, urutannya jelas sehingga pembaca tidak kebingungan dalam menangkapi isi berita tersebut. Nah, sudah, Yola. Nah, tadi penjelasan dari Yola yaitu tentang pengertian dan syarat-syarat dari berita. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, silakan duduk, Yola. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yola. Baik, selanjutnya itu untuk kelompok 2. Siapa yang ingin maju untuk kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Nadia, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what. Yang kedua ada who. Yang ketiga why. Yang keempat when. Kelima where. Dan keenam how. Dari arti 5W+1H yang pertama what. Arti what itu adalah apa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat. Why, mengapa hal itu bisa terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Where, di manakah peristiwa tersebut terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik, sudah. Ya. Berdasarkan pemaparan materi dari Nadia yaitu kelompok 2, apakah anak-anak ada yang ditanya? Saya, Bu, Ya, silakan Yola. tolong sebutkan contoh-contoh 5W+1H di dalam berita. Ya, baik. Untuk Nadia silakan menjawab. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang 5W+1H dalam berita, saya akan membacakan beritanya terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar Rp 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5W+1H dalam berita yang sudah saya bacakan tadi. What? Jumlah penduduk miskin berkurang. Who? Masyarakat Indonesia. Why? Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. When? Beberapa tahun terakhir. Where? Indonesia. Dan how? Pemerintah menggelontorkan KUR Rp 34,1 triliun kepada UMKM. Baik, untuk Yola apakah sudah paham? Ya, paham, Bu. Baik, tepuk tangan ya untuk Nadia. Dia coba. Baik, untuk anak-anak tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian, syarat-syarat dan unsur-unsur di dalam berita. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Semua ya? Sudah paham semua. Baik, Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi